Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, muatan IPA. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Jenis makanan hewan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Contoh hewan pemakan daun adalah kuda, ulat, koala, dan kambing. Contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, orangutan, kera, dan burung rangkong. Contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Hewan. Selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lain. Makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, serangga, dan bangkai hewan. Contohnya, belalang menjadi makanan bagi katak, sedangkan katak menjadi makanan bagi ular. Dan ular juga bisa menjadi makanan bagi burung elang. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah herbivore. Herbivore adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan giginya terdiri atas gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanan. Kelompok hewan herbivore tidak memiliki gigi taring. Nah, berikut gambar susunan gigi pada hewan herbivore. Berikut adalah beberapa contoh hewan herbivore. Nih, di sini ada badak, kerbau, kuda, anoa, unta, jerapah, gajah, kambing, rusa, panda, kelinci, dan sapi. Karnivor. Karnivor merupakan kelompok hewan pemakan daging. Hewan karnivor memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Berikut adalah beberapa contoh hewan karnivor. Pada gambar terdapat ikan piranha, burung elang, macan tutul, serigala, harimau, dan singa. Omnivore. Omnivore merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain, atau juga bisa dikatakan kelompok hewan pemakan segala. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Berikut adalah gambar susunan gigi pada hewan omnivor.
Berikut adalah beberapa contoh hewan omnivor. Pada gambar terdapat ayam, bebek, tikus, babi, monyet, dan beruang. Insektivor. Insektivor merupakan kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivor umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Berikut adalah contoh gambar hewan insektivor yang sedang menangkap serangga menggunakan lidah yang panjang dan lengket. Berikut adalah beberapa contoh hewan insektivor. Pada gambar terdapat cicak, kadal, bunglon, terenggiling, katak, tokek, dan iguana. Itu adalah beberapa contoh hewan-hewan insektivor yang menggunakan lidah panjangnya untuk menangkap makanannya berupa serangga. Daur hidup hewan. Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat kelahiran hingga menjadi hewan dewasa yang dapat bereproduksi. Berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Hewan bermetamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Berdasarkan tahapan daur hidupnya, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain lebah, nyamuk, ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Berikut adalah contoh metamorfosis pada kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu diawali dari telur yang berubah menjadi ulat atau larva, kemudian berubah menjadi kepompong atau pupa pertama, dan berubah menjadi kepompong atau pupa kedua, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda, dan kupu-kupu muda berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah itu kupu-kupu dewasa menghasilkan telur yang akan bermetamorfosis kembali. Selanjutnya, contoh metamorfosis pada nyamuk. Metamorfosis pada nyamuk diawali dari telur nyamuk, kemudian berubah menjadi larva, larva berubah menjadi pupa, dan pupa berubah menjadi nyamuk. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat penambahan ukuran dan struktur tubuh seperti sayap. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong atau pupa, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut nimfa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain belalang, capung, dan kecoa. Berikut adalah contoh metamorfosis pada belalang. Metamorfosis pada belalang diawali dari telur yang berubah menjadi nimfa 1, kemudian berubah menjadi nimfa 2, kemudian berubah menjadi nimfa 3, kemudian berubah menjadi nimfa 4 atau belalang muda yang belum mempunyai sayap, kemudian berubah menjadi belalang dewasa yang sudah mempunyai struktur tubuh yang lengkap. Dan belalang dewasa betina bertelur kembali. Selanjutnya, contoh metamorfosis pada kecoa. Metamorfosis pada kecoa diawali dari telur
yang menetas menjadi ninfa 1, kemudian tumbuh menjadi ninfa 2, dan tumbuh menjadi dewasa 1, kemudian tumbuh menjadi dewasa 2, dan kecoa dewasa 2 menghasilkan telur yang akan bermetamorfosis kembali. Hewan tidak bermetamorfosis. Tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Hewan tersebut dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Contoh hewan tidak bermetamorfosis antara lain kucing, ayam, ikan, dan kadal. Berikut adalah contoh hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan yang tidak bermetamorfosis adalah kucing. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Kemudian kucing dewasa melahirkan anak kucing. Oke teman-teman, untuk tugasnya, teman-teman membuat daftar hewan di lingkungan sekitar beserta jenis makanannya. Teman-teman dapat menuliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Pada tabel terdapat nama hewan, nama makanan, dan jenis makanan. Contohnya adalah nama hewannya adalah kambing, nama makanannya rumput, dan jenis makanannya adalah tumbuhan. Nah, teman-teman silakan membuat daftar hewan sesuai tabel tersebut. Teman-teman dapat menuliskan nama-nama hewannya minimal 5 hewan. Boleh lebih dari 5, boleh 6, 7, 8, 9, atau 10. Nah, setelah selesai, nanti hasil kerja teman-teman difoto, kemudian dikirim link yang sudah Bu Intan sediakan. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga teman-teman diberi kemudahan oleh Allah dalam mengerjakan tugas. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.